Harga cabai rawit merah semakin pedas menyentuh angka Rp100.000 per kilogram di pasaran. Kenaikan ini terjadi karena menurunnya pasokan cabai dari petani yang disebabkan oleh penyakit dan kemarau ekstrim. Tak hanya itu, kenaikan masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun mendatang, mengingat adanya momen Natal dan Tahun Baru 2024. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia, Bapak Abdul Hamid. Selamat pagi, Pak Abdul Hamid. Selamat pagi, Mas. Ya Pak, kita bicara kenaikan ini saya kaget ya membaca cabai bisa Rp100.000 per kilogram. Nah, sebenarnya apakah memang ini terjadi karena menurunnya pasokan cabai dari petani? Karena tadi ya faktor cuaca ekstrim, El Nino, kemarau panjang, begitupun juga dengan ada penyakit, Pak. Ya. Hilang suara. Iya Pak, silakan Pak. Hilang suaranya, Mas. Sebentar, Mas. Iya, Bapak mendengar suara saya dengan jelas? Oke, jelas sekarang. Iya, Ya. Bapak, kalau kita bicara mengapa harga cabai begitu melonjak bahkan mencapai Rp100.000, Pak? Apakah memang ada kondisi cuaca ekstrim, kemudian juga petani dihadapkan dengan penyakit pada tanaman yang mengakibatkan pasokan cabai berkurang, Pak? Oke, jadi gini, kalau untuk cabai ini kan ada 3 jenis. Ya, 3 jenis. Cabai besar, cabai rawit, dengan cabai keriting. Khusus untuk cabai keriting dan cabai besar ini umumnya petani sudah budidayanya kalau kita ambil skala level 1 sampai 10 mereka mungkin sekitar tingkat level 6, 7. Nah sementara untuk cabai rawit mereka levelnya masih sekitar 4, 3 atau 4 dan jumlahnya memang banyak. Nah kenapa jadi seperti ini? Kalau level 4, 3, 4 ini memang mereka nggak memperkirakan mengenai aspek-aspek iklim masih belum. Bagaimana kalau iklim seperti ini, dan nanamnya seperti apa? Nah, kalau cabai besar dan cabai keriting sudah nggak ada masalah. Nah, sekarang kita ada tekanan bahwa iklim kita begini, keringnya, hujan kurang, akibat daripada La Nina ya, seperti itu yang kita ketahui sama-sama. Nah, ini yang membuat pasokan daripada cabai rawit ini tertekan. Nah, kemarin saya hari Minggu jalan ke pasar, 2 pasar di Depok, kemirim muka dengan Pasar Agung. Pasar Agung saya juga kaget, karena setahu saya harga masih di tingkat-tingkat pasar lokal. Misalnya pasar lokal itu Kediri ya, itu masih sekitar 70, 67 sampai 70. Perkiraan saya harga itu kalau sampai di pasar induk Kramat Jati itu sekitar 80. Tapi di end user, price harga di end user seperti Pasar Agung itu sudah sekitar 100. Ada yang mengatakan 110, ada yang mengatakan 100.000. Nah ini memang ini adalah dalam rangka supply chain, rantai pasoknya memang seperti itu. Nah, cuma saya kaget sekali sudah sampai 100, sampai 100. Nah, penyebabnya memang adalah penyakit. Kalau untuk penyakit cabai rawit ini, kalau dia pengolahan lahannya kurang perhatian, pasti penyakitnya banyak, ditambah dengan tekanan air yang kurang. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pasokan, terutama cabai rawit ini memang masih sedikit sekali. Pak Hamid, Gitu. ya. Pak, yang menarik kalau masalah penyakit, cuaca itu memang sesuatu yang sebenarnya bisa diantisipasi ya Pak, terutama terkait dengan teknologi hortikultura, pertanian, dengan mungkin teknologi penyediaan air, kemudian juga dengan bagaimana penemuan obat-obatan. Tapi kenapa tahun ini begitu parah Pak, dan hampir setiap tahun memang dari cabai yang mahal ini dan pastinya menyumbang inflasi cukup besar juga Pak. Bagaimana sebenarnya roadmap dari sistem hortikultura ataupun perkebunan cabai sendiri di tanah air Pak? Jadi gini, memang ini kan kita sudah tahu wanti-wanti dari woro-woro bahwa kita akan ada kekeringan. Mestinya kalau kami dari asosiasi selalu mengatakan, kawan-kawan anggota jangan nanam kalau nggak ada embung, jangan nanam kalau nggak ada air, yakinkan itu. Nah itu tentu kita ikuti dengan saran-saran budidaya, saran-saran budidaya, dan kita tambah dengan inovasi teknologi. Nah seperti penggunaan drip irigasi misalnya, kita ada air sedikit pakai drip irigasi. Saya nggak tahu kalau untuk yang petani kebanyakan, kita terus terang jujur saya katakan, kita masih kurang dalam penyuluhan, memberikan inovasi, bagaimana menghadapi musim. Kalau kita bisa menghadapi musim, yakin kita akan bagus.
Nah ini memang menjadi tugas kami juga yang selalu kami sampaikan, pertanian cabai ini harus ada transformasinya. Bagaimana kita bisa menanam selalu panen tanpa mengenal musim. Nah itu yang kita sedang lakukan. Minimal 3 poin yang kita selalu katakan. Kalau dia nggak bisa pakai greenhouse, kita usulkan pakai greenhouse. Karena greenhouse ini efisien banget. Cost-nya turun, kita bisa tanam seperti apa, itu satu. Lantas kalau dia nggak bisa greenhouse, pakai open field. Open field tapi harus ada drip irigasinya. Nah ini yang harus kita inikan. Kalau nggak ada drip irigasi, harus ada embungnya, sumber airnya. Nah kira-kira itu yang harus kita inikan. Selain kita memperbaiki cara budidayanya. Dengan adanya, baik. Dengan sudah ada mitigasi apa kondisi seperti ini, terutama terkait dengan cuaca, boleh jadi setiap tahun akan terjadi kembali. Lalu tadi ada 3 variabel yang menarik. Lalu kenapa Pak tidak bisa semua diterapkan dan menjadi salah satu kendala hingga pasokan cabai tidak memenuhi kebutuhan, bahkan di tahun 2022 tadi berita saya yang bacakan 600.000 lebih ya kebutuhan cabai dalam tanah air sendiri Pak. Ya jadi memang Mas Yuda, kita tahun lalu kita hujan banyak banget ya, hujan banyak banget. Kita bagaimana mengantisipasinya? Kita pakai yang namanya rain shelter yang sederhana aja untuk ditutup dengan hujannya. Dan itu kebanyakan anggota-anggota kita berhasil itu yang seperti itu. Nah sekarang kita katakan kalau untuk seperti ini, embungnya harus ada dan harus bagaimana mengalirkan airnya. Nah kalau memang nggak bisa pakai irigasi, ya kalian harus pakai disiram. Nah seperti itu yang diinginkan. Dan ini memang perlu kerjasama pemerintah dengan asosiasi agar ini bisa sama-sama. Pemerintah tentunya perlu ada satu teknologi yang praktis yang bisa digunakan oleh petani-petani kita. Nah, kita nggak boleh sendiri-sendiri, kita harus sama-sama antara asosiasi dan pemerintah. Dalam hal ini tentunya Kementan. Berarti perlu ada koordinasi dari pemerintah, asosiasi dan juga para petani ya terkait dengan bagaimana sosialisasi implementasi teknologi pertanian. Kalau kita bicara mengenai cuaca nih Pak, bahkan BMKG mengatakan hingga November Desember masih belum akan ada hujan. Tapi kebutuhan cabai terutama kalau kita bicara akhir tahun, Natal pasti meningkat. Nah ini resikonya harga cabai makin pedas nih Pak, makin mahal. Gimana nih Pak asosiasi mempertimbangkan kondisi ini Pak? Ya jadi gini, kita memang sarankan kalau yang seperti ini sudah jelas. Sekarang aja stok ditegakkan, karena kalau kita ngomong cabai itu stoknya nggak ada di gudang, stoknya ditegakkan. Nah, kalau di Jawa kan sudah jelas sentra-sentranya di mana. Nah, saya nggak begitu paham kawanan-kawanan di luar Jawa, tapi setahu saya daerah-daerah Sulawesi Selatan itu adalah daerah-daerah sentranya. Untuk menutupi harga mahal ke depannya, mungkin harus dicari stok tegakan yang ada di luar Jawa. Saya nyarankan di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin itu yang harus diantisipasi dari sekarang agar pada saat harga nanti mahal harus ada yang ngisinya. Biasanya pemerintah turun tangan untuk ini. Aspek transport ya biasanya mereka cover. Itu sudah sangat membantu. Ya Pak, dengan tadi sedikit Bapak katakan transport ya, kalau pemerintah sendiri melalui Bappenas sudah menentukan harga acuan ya Pak untuk pembelian dari produser maupun penjualan ke konsumen di tahun 2011 lalu. Sebenarnya variabel apa Pak yang dominan selain tadi cuaca, kemudian juga faktor teknologi, apa yang membuat harga cabai ini mahal? Terutama kalau tadi saya sempat presentasikan, kawasan penghasil cabai itu masih di Jawa ya Pak. Kalau kita kirim ke luar Jawa pasti biaya transportnya semakin mahal. Nah bagaimana untuk mengatasi gap dari biaya pengiriman ini Pak? Ya selama ini memang kalau dengan pemerintah, Bappenas selalu turun dan cepat sekali mereka turunnya untuk mengantisipasi dengan gejolaknya harga dengan memberikan ongkos. Jadi harga di Sulawesi Selatan itu misalnya biasanya selalu lebih murah dibanding di Jawa. Nah itu dibawa ke Jakarta disampaikan di ini dengan tentunya dengan pedagang-pedagang yang mendistribusikannya. Nah maksud saya ke depannya, saya lebih senang kalau seandainya hal-hal ini bisa diantisipasi dengan aspek-aspek budidaya. Nah ini yang harus diperkuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Teknis. Itu yang harus diinikan. Sudah jelas kok permasalahan kita itu selalu hampir sama.
relatif hampir sama setiap tahunnya. Nah, satu hal yang paling penting, inovasi ada, SDM-nya pun harus kita perkuat. Kalau nggak diperkuat SDM-nya, wah repot kita. Iya, tadi berarti inovasi, kemudian sosialisasi, kemudian juga memberikan transfer knowledge. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana pemerintah nih Pak memberikan pelatihan. Terutama tadi Bapak katakan kalau antisipasi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Tahun lalu curah hujan tinggi, tahun ini justru berbanding terbalik. Lalu terkait dengan support lain dari pemerintah, misalkan penyediaan pupuk. Seperti apa nih pemerintah harus ikut berperan dalam memberikan support bagi para petani cabai sehingga masyarakat, para konsumen ini tidak lagi kepanasan Pak karena harga cabainya mahal. Ya, jadi kalau pupuk itu lain hal ya. Kalau untuk petani-petani cabai, sepanjang ada aja pupuk itu pasti dibeli. Pasti dibeli dengan dia. Nah, cuma memang yang paling penting ini bagaimana mengedukasi petani menggunakan pupuk ini secara bijaksana. Nah, sebenarnya tanah kita ini kan sudah kena setiap tahun pasti dikasih pupuk. Banyak endapan yang ada di tanah. Nah, yang perlu diperhatikan bagaimana kita, kalau kita selalu sebutkan konsep sehatkan tanah, sehatkan tanaman, agar cost daripada budidaya cabai ini bisa turun dan yield ya hasilnya masih tetap bisa naik. Itu yang harus kita sampaikan secara masif. Kalau kami kan asosiasi hanya menyampaikan pada anggota kita yang kita sampaikan, ya itulah yang kita kan. Anggota kita pun kadang-kadang dia mau pakai cara-caranya sendiri. Nah, setelah kawan-kawannya menggunakan teknologi dan inovasi dan SDM-nya dilatih, dan memang itu berbeda. Begitu Mas Yuda. Baik Pak Abdul Hamid, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga harga cabai tetap pedas, tapi masih relevan ya Pak, tidak terlalu pedas dan mahal buat kantong kita para pecinta cabai. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Yuda, terima kasih atas interviewnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak.